aja, slide-nya aja ya. Jadi dimulai di halaman pertama ya, teman-teman ya. Kemudian dasar hukumnya, ini sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah lama nih, sudah 1 tahun yang lalu. Mungkin malah hampir 2 tahun yang lalu ya kita sudah diberikan sosialisasi oleh Mendagri gitu. Kemudian yang dari pergubnya, nah kan memang di Permendagri itu kan harus turunnya runut ya. Dari Permendagri turunnya ke gubernur, baru kita ke bupati. Nah yang di gubernur ini juga masih hangat juga teman-teman. Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2024 tentang tata naskah dinas. Antara Permendagri dengan Perbub ini nanti kita akan sama nih Mbak Pria, akan sama ya Sobat Aisyah ini akan sama. Jadi teman-teman kalau melihat Permendagri, Perbub ini menyesuaikan dengan kebijakan lokal atau local wisdom yang ada di Magetan. Sebetulnya sama aja. Kemudian nah ini pasti yang ditunggu sama teman-teman ya. Kenapa kok Perbub itu ada perubahan gitu ya? 10 tahun kita harus menunggu, oh malah lebih 14 tahun kita harus menunggu dari Perbub yang lama jadi Perbub yang baru ya kan. Jadi ini penantian yang panjang dan juga teman-teman pasti pernah dengarkan, oh beginning is difficult. Jadi kebiasaan kita selama 14 tahun ini nanti akan berubah secara mendasar. Kami upayakan nanti di tahun 2025 teman-teman sudah mengimplementasikan 100% Perbub 33 2024. Apa aja yang berubah ya? Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama perubahan klasifikasi jenis naskah dinas. Ya, sekarang naskah dinas itu ada naskah dinas arahan, korespondensi, naskah dinas khusus dan naskah dinas lainnya. Ini sangat berbeda ya. Kemudian yang kedua pengaturan kop naskah dinas untuk UPT dan BLUD. Nih. Yang ketiga, kelewat ya tadi ya. Yang kedua, penyusunan naskah dinas melalui media rekam elektronik dan pembubuhan tanda tangan elektronik. Kalau di Perbub 27, Mbak Apri dan Mas Chandra, ini kan terpisah ya. Jadi Perbubnya ada, baru kita nanti ada tambahan klausul yang ada di perubahannya. Kalau di Perbub 33 nanti kolaborasi ya Mas ya, bareng jadi satu. Elektroniknya, baik yang elektronik ataupun yang basah, jadi satu di Perbub ini. Yang nomor 3 udah, nomor 4 ya teman-teman. Ini perubahan bentuk stempel naskah dinas. Ya teman-teman siap-siap ya nanti ya. Yang perangkat daerah naskah dinas stempelnya maaf ya Sobat Aisyah, stempelnya nanti akan berubah. Lumayan banget ya, menjadi lebih simple, menjadi lebih eye-catching ya kan, lebih menarik ya. Kemudian yang kelima terjadi beberapa perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh bupati hingga lurah. Tuh, nanti akan diatur semua di situ. Lurah boleh tanda tangan apa, bupati boleh tanda tangan, ya. Yang keenam, pengaturan terkait kewenangan penandatanganan oleh PLT, PLH, PJ, dan PJ sementara, pejabat sementara. Tuh, nanti akan rinci. Kemarin waktu di Perbub yang lama ada, tapi tidak terlalu rinci seperti Perbub yang baru. Ya, ini teman-teman harus mulai membuka lembaran baru dengan Perbub yang baru ya. Luka lama ditutup, kita membuka lembaran baru ya. Kemudian yang ketujuh, perubahan format naskah dinas. Letak penulisan tujuan penerima surat. Biasanya kan kita kanan kiri ya teman-teman ya. Yang di sini nomor, lampiran dan segala macam hal. Kemudian yang kepadanya ada di sebelah kanan. Nah ini nanti akan menjadi satu di kiri sejajar lurus gitu. Ini pastinya kita sudah sering mendapatkan surat yang dengan format begitu dari pusat nih, ya kan? Karena memang di sana udah menerapkan ya. Kita yang memang agak out of date. Kemudian yang kedelapan, penghapusan pengaturan terkait bentuk dan ukuran papan nama kantor. Luar biasa nanti kita lihat ya. Yang nomor 9, pemberian nomor seri pengaman atau security printing untuk pengamanan naskah dinas. Ini kita atur dulu di Perbub teman-teman, tapi untuk implementasinya nanti harus lebih banyak kami diskusi dengan Arpus, bagaimana pelaksanaannya mungkin nanti dengan surat edaran ya Mas Chandra ya. Untuk yang poin 9 ya. Karena kami juga masih mempelajari nih security printing itu, kalau teman-teman lihat kayak dia ada hologram di STNK atau BPKB, nah seperti itu ya. Kemudian penyusunan naskah dinas dalam bahasa asing. Dan yang terakhir penertiban pengelolaan surat keluar lintas instansi pemerintah terkait. Lumayan ya. 11 ini kalau kita bahas hari ini mungkin nanti teman-teman bingung ya yang mana, tapi insya Allah nanti akan tetap
kita buka sesi diskusi kan ya Mbak Bri ya. Oke, lanjut kemudian. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya sampaikan tadi ya, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan itu apa aja. Ya. Kalau di Perbuk 27, Perbuk yang lama, teman-teman akan menemukan naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum dan dalam bentuk susunan surat. Dua aja. Perda, Perbuk, SK, dan yang lain nota dinas, sertifikat, piagam, jadi satu tuh. Nanti kalau di Perbuk 33 ada tiga nih, ada naskah dinas arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. Ya, jadi bedakan. Yang lama itu dipecah lagi menjadi beberapa jenis, ya. Kemudian untuk naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum, ya. Kalau di di Perbuk 27 yang lama, kita bisa langsung next slide ini teman-teman ya. Nah, itu terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, keputusan bupati, dan instruksi bupati. Ya, teman-teman pasti melihatnya, oh yang lama kemarin ini ya, yang penting dia produk hukum semuanya jadi satu nih. Nah, untuk di Perbuk 33 tahun 2024 ini nanti akan dipisah lagi menjadi tiga teman-teman ya. Yang pertama adalah naskah dinas pengaturan. Nah, pengaturan. Ini apa sih naskah dinas pengaturan ini terdiri dari apa? Terdiri dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD. Ini nanti teman-teman bisa baca nih, apa aja sih ya, ketentuannya bagaimana? Bagaimana ketentuan penandatanganannya? Apakah menggunakan NIP? Apakah tidak? Kemudian untuk naskah dinas pengaturan ini menggunakan jenis huruf apa? Nah, itu nanti akan beda lagi. Kemudian yang kedua, naskah dinas penetapan. Bedakan antara peraturan dan keputusan. Ya, kalau pengaturan isinya peraturan ya kan. Kalau yang penetapan ini adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh baik itu kepala daerah, DPRD, pimpinan DPRD ataupun badan kehormatan DPRD. Ya, beda banget ya. Nah, ini lagi nanti ada naskah dinas penugasan. Gitu. Di naskah dinas penugasan dibagi lagi dengan jadi tiga teman-teman ya. Ada surat perintah, surat tugas, dan perjalanan dinas. Mbak Pri, boleh saya minum dulu? Boleh. Silakan Ibu. Ini pagi-pagi ya. Alhamdulillah, tapi hari ini cukup cerah Ibu. Oh iya. Kemarin sudah hujan. Itu ya. Iya. Padahal biasanya mendung nggak berarti hujan, berarti kemarin mendung pasti hujan. Nah, teman-teman bisa bedakan ya. Apa itu naskah dinas pengaturan, penetapan, dan penugasan. Ini nanti formatnya akan ada beda-beda teman-teman ya. Kemudian oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita harus mencoba membuka lembaran baru dengan hal yang baru. Teman-teman dulu, yang kita lakukan saat ini, apabila kita melakukan naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya nih Mbak Pri, dari BKPSDM ke dinas Sekda. ya. Kalau ke dinas pakai surat ya. Kalau ke Sekda biasanya apa? Nota dinas. Nah, kalau sekarang teman-teman, karena Sekda ini adalah perangkat daerah yang berbeda dengan BKPSDM, jadi nanti korespondensinya itu menggunakan surat dinas, nggak pakai nota dinas lagi. Nah, gitu ya. Kalau dari kami ke Arpus, kami ke BKPSDM kan biasanya memang surat ya. Tapi biasanya dari teman-teman, dari kepala perangkat daerah itu ke bupati ataupun ke Sekda, itu kan biasanya pakai nota dinas. Nah, nanti jangan lagi ya Dek ya, gitu ya. Kita pakai surat dinas. Nah, nota dinas digunakan untuk apa? Korespondensi internal. Dari Mbak Apri, bidangnya Mbak Apri ke Pak Kaban. Nah, gitu ya. Dari bagian organisasi ke Pak Sekda. Nah, itu nanti kita korespondensi internal. Perangkat daerah. Satu perangkat daerah, kita nanti korespondensinya menggunakan nota dinas, memo, dan disposisi. Kalau disposisinya tetap ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya mana lagi yang kita masih sering
bisa nggak? Pastinya teman-teman ada pertanyaan nih, bisa nggak kalau misalnya surat dinas itu diturunkan ke perangkat daerah yang lain? BKPSDM mengirimkan surat dinas kepada Sekda, kemudian diturunkan ke Dinas Arpus. Kalau itu alurnya tetap ya teman-teman ya, tidak merubah alur. Apakah harus balik lagi dari sini ke sini? Enggak ya, kalau itu alurnya tetap. Misalnya kalau beda perangkat, misalnya dari Sekda ke Kadis gitu, Iya, surat. pakai surat, disposisi lagi tadi. Oh, kalau berupa disposisi bisa. Tapi kalau dari Sekda ke Kadis Arpus itu nanti yang bersurat kan berarti kami yang ada di bawahnya yang ditugaskan apakah bagian mana, melalui asisten mana, nah gitu ya. Jadi disposisi masih bisa. Disposisi masih bisa tetap. Nah, ini tadi baru saya spill dikit banget Mbak Pri. Masih banyak ya Bu Vera. Masih banyak. Jadi teman-teman kalau mau minum ya, tapi jangan ditinggal ya screennya, karena nanti begitu ketinggalan bisa gawat nih, karena tadi sudah di spill di awal ya Sobat Ayo Sinau. Ini adalah Ayo Sinau yang terakhir ya. Iya. Udah nggak ada lagi untuk tahun ini? Untuk satu lagi. Oh, masih satu lagi. Kirain udah yang terakhir. Dua terakhir berarti Bu. Dua terakhir. Oke, lanjut. Di slide berikutnya teman-teman akan melihat ya naskah dinas apa saja di Perbuk 27, kemudian ada naskah dinas apa saja nanti di Perbuk 33. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang biasa kita lihat ya. Tadi kan kita baca di atas kan ada 3 macam ya. Arahan, yang penetapan, keputusan, surat tugas, yang kedua korespondensi, yang internal dan eksternal. Nah, ini adalah naskah dinas khusus. Ya. Naskah dinas khusus ini kalau di Perbuk 27 itu nggak ada teman-teman, ya. Jadi nggak ada dibedakan klasifikasi. Gitu. Jadi nanti untuk naskah dinas khusus sesuai dengan Perbuk 33 tahun 2024 ini terdiri dari instruksi, ya, surat edaran, surat kuasa, kemudian lembar disposisi itu ada di mana? Ada di korespondensi apa tadi? Nanti dapat pulsa loh. Korespondensi internal ya. Kalau di Perbuk 27 itu termasuk di apa namanya bentuk susunan surat. Kalau di yang sekarang itu masuk di korespondensi ya, kalau disposisi. Kemudian kalau di Perbuk 27 di sini juga ada surat perintah tugas ya, teman-teman bisa lihat itu ya. Di poin H itu sudah masuknya di penetapan gitu ya. Nah, kita bisa membedakan ya teman-teman ya, undangan, pernyataan dan lain-lain. Ini ada berapa jadi ya? 12. Itu 22. Ya, Banyak ya, naskah Bu, dinas ya. khususnya ada 22. Lumayan ya. Belum ditambah yang tadi ya Bu. Tapi lebih Terperinci sebenarnya Bu. Jadi kita lebih bisa membedakan antara ini seharusnya surat apa sih? Nah, betul. Ini yang menandatangani siapa? Ini menggunakan format apa? Itu sudah mulai apa namanya terkelompokkan, lebih mudah kita melihatnya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya apa namanya untuk membentuk untuk menyusun notulen, kan ada di sini notulennya. Notulen itu masuk di mana, teman-teman? Masuk di dinas khusus. Nah, gitu ya. Yang di sini saya rasa bisa kita baca sendiri ya teman-teman ya. Tadi kita ada 3, ada penetapan, apa namanya, korespondensi dan khusus. Betul. Oh, bukan penetapan ding. Sorry Mbak Apri salah. Arahan. Pantesan nggak kayak ada yang ganjil di hati gitu ya. Nah, ayo kita mulai lihat format suratnya, ya teman-teman ya. Ini kita mau melihat perbedaan antara Perbuk 27 dengan Perbuk 33. Oh iya, kayaknya agak menggema suaranya ya. Izin Bu Vera menyela terkait ini perubahan ini kapan dimulai? Karena perubahan kan saya baca sekilas kemarin kan terlalu banyak ya. Iya benar. Jadi kita harus kalau di Sri Kandi itu langsung ada sosialisasi mungkin nanti terkait tata naskah dinas, langsung penandatangan, dan nanti kan ada pengaman juga kan disebutkan harus ada kode derajat. Benar. Memang perlu waktu kira-kira kalau di Kabupaten Magetan tuh
kita eksekusinya kapan gitu. Nah, ini. Soalnya Mungkin teman-teman Ini curcol ini ceritanya. mungkin yang dirasakan teman-teman juga seperti Iya. itu Bu. Banyak banget ya sebenarnya ya gitu ya. Iya, Mas Chandra, Mbak Apri dan Sobat Ayu Sinau. Jadi nanti perubahan ini akan kami laporkan lagi ke pimpinan ya, tapi kami upayakan nanti di tahun 2025. Ya, jadi kita masih punya waktu ya ini. Ya, Gimana Mas masih. Chandra? Udah cukup waktunya? ya cukup kalau Enggak cuma ini 2025. aja tok soalnya. Teman-teman kan harus menyesuaikan belanja modelnya dari kertas F4 ke kertas A4. Ini belum di-spill, udah dibuka dulu ya. Ya mumpung ini mau verifikasi nanti sekalian dirubah aja. Oh iya mantap. Iya nanti soalnya kan kalau F4 kan tidak sesuai dengan tata naskah dinas. Dadak muncul ya Mas. Iya. Nanti harus dipotong. Dan lebarnya agak lebih lebar sedikit Iya. dari A4 itu. Iya, puji syukur alhamdulillah ya Mbak Apri dan Mas Chandra, Pergub ini keluar tepat waktu kalau menurut kami ya. Kan tadi malam kita sudah penetapan PAP BD ya, kuota PPS untuk 2025. Artinya sebentar lagi kita akan ini ya, evaluasi RKA ya. Nah, nanti kita bisa penyesuaian Mas Chandra ya. Nah, ini nih yang suaranya nggak jelas. Gimana nih Mbak Apri? Suaranya kurang jelas. Udah? Gimana Sobat Ayu Sinau? Udah jelas belum suaranya? Apakah sudah dapat terdengar dengan jelas suara kami? Udah ya? Belum. Waduh, Ada ini yang gawat belum, ini Mas. belum nih. Gimana Suaranya ini? belum Mas. Tes. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sambil tim teknis ya Mbak Apri ya, nanti menyelesaikan masalah kita lanjut dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada dua contoh bentuk format naskah yang lama dengan naskah yang baru. Kelihatan banget bedanya ya, gimana Mbak Apri? Ya, mungkin dari atas juga sudah terlihat mirip. Dari kop, kemudian turun ke bawah yang biasanya kanan kiri. Nah, Sekarang menjadi di sebelah kiri nah saja. benar. Sampai dengan ke bawah. Dulu ada tembusan dan lain sebagainya di bawah. Betul. Sekarang dia lebih Cermat. singkat, lebih cermat, lebih ramping. Ya. Jadi untuk di format yang baru teman-teman ya sesuai dengan Pergub 33 ini nanti ada perubahan yang saya sampaikan tadi ya. Katanya kita nggak boleh kebanyakan ngiri Mbak, tapi itu ngiri semua ya. Enggak ya, beda ya ini ya. Ini beda nih. Bukan ngiri yang konotasi negatif ya. Jadi nanti semuanya format ada di kiri ya teman-teman ya. Urutannya apa? Nomor, sifat, lampiran, hal, kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, itu sama Mbak ya. Nah, kemudian penulisan lokasi, tanggal penulisan itu tetap ya ada di sebelah kanan. Ya. Nah, yang perlu teman-teman cermati, kalau di format yang terdahulu itu semuanya rata di titik 2, ya enggak? Kalau ini rata kanan, rata kiri. Rata kirinya sesuai dengan format yang ada di atasnya. Berarti diluruskan dengan hal, lampiran, Betul kepadanya sekali. siapa gitu. Kalau dulu kan kita padat berisi di tengah kan. Iya. Kalau yang ini kita lebih Lebih rata, melebar. lebih rata. melebar, tapi nggak kayak saya melebar ya Mas ya. Lebih melebar rata dan kalau kita melihatnya jadi lebih simple, ya kan? Lebih efisien Bu kertasnya Bu, Betul, karena betul. lebih lebar. Ya jadi hemat ya teman-temannya. Nah kemudian kopnya bagaimana? Ya sama ya formatnya teman-temannya. Yang membedakan lagi mungkin nanti akan kita bahas itu jenis huruf. Selain di kertas ya jenis huruf. Nanti akan dibedakan antara naskah dinas arahan dengan naskah dinas korespondensi. Nanti akan berbeda ya. Nah, ini ya. Kalau kayaknya ini kelewat ini ya. Untuk yang media rekam kertas dan media rekam elektronik. Nah, ini mumpung ada ahli di sini, ada Mas Chandra, nanti kita bisa sekalian diskusi ya teman-teman ya. Media rekam kertas itu bagaimana? Yang dicetak kita kalau misalnya nulis, ngetik, dicetak, kemudian dimintakan tanda tangan bahasa itu adalah media rekam kertas. Ya, kalau zaman dulu Mbak Apri ini taunya tanda tangan manual, gitu, ya kan? Terus kalau media rekam elektronik itu yang bagaimana? Ini kita menggunakan aplikasi ya. Nah, benar. Enakan mana Mbak Apri?
sebenarnya lebih efisien dan efektif si Kandi. Mungkin kekurangannya adalah karena kita menggunakan server dari pusat ya, aplikasi tersebut. Jadi terkadang kalau ada kendala kita agak sulit karena dari pusat kan. Tapi sebetulnya kalau saya lebih seneng yang rekam kertas Bu. Kan bisa jadi naik turun kemana-mana ya. Ini Bu, sekalian olahraga maksudnya. Olahraga gitu ya. Jadi teman-teman mau menggunakan rekam kertas. Kok main ngapos? Ada lagi Orang. bagaimana lagi gitu ya. Jadi maksudnya Suaranya kecil, Bu. surat kepada bupati dengan elektronik bisa. Ya, nggak ada lagi pembedaan di sini ya teman-teman ya. Semuanya bisa digunakan. Yang penting ini memang untuk memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas, gitu ya. Kemudian next slide lagi. Intinya untuk untuk komunikasi. Komunikasi benar. Memudahkan kita. Dan sebetulnya kalau media rekam elektronik kan ini tidak terbatas ruang dan waktu ya Mas ya. Bisa setiap saat ya Bu diakses. Nanti kedepannya memang kertas itu akan hilang. Jadi kita full elektronik. Oh gitu ya, amin. Sekarang arahan dari Andri lebih ke elektronik. Lebih ke elektronik. Oh berarti kita memang diarahkan lebih ke media elektronik. Ya, mungkin yang sekarang ini peraturannya itu peralihan, karena peralihan yang masih mengakomodir yang kertas. Oh gitu. Tapi memang ya ada minusnya kalau elektronik itu ya terkait dengan jaringan, server itu. Jaringan, server, pakai data, ya kan? Ya Bu. Gitu ya. Banyak pengaruhnya kalau ibu-ibu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia jenis huruf pada naskah dinas. Ini dibedakan ya antara naskah dinas pengaturan dan penetapan. Ini naskah dinas pengaturan dan penetapan ini masuk di dalam kelompok naskah dinas arahan. Ya teman-teman ya, menggunakan Bookman Old Style dengan ukuran 12. Ya. Nah, untuk jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus sama nih, masih menggunakan Arial, ya, Arial 12. Nah, naskah dinas pengaturan penetapan itu apa contohnya tadi? Peraturan daerah, peraturan bupati, SK, ya. Terus kalau misalnya kita menulis surat, mengirimkan surat kepada perangkat daerah yang lain, berarti kita menggunakan yang Arial. Ya, beda ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman nggak usah berinovasi terkait dengan ini ya macam-macam huruf ya. Karena memang stylenya banyak Bu. Pilihannya bisa beraneka ragam. Banyak, betul. Tapi karena kita ASN ya, kita kan diikat oleh peraturan, jadi kita harus taat ini. Jadi teman-teman sering banget ya teman-teman ya mengirimkan surat. Bener kan? Ada yang menggunakan yang tipis kecil-kecil itu. Ya, ada yang Times New Roman. Nah, benar banget ya. Nanti kalau berbeda ukuran huruf itu bisa saja tidak asli surat tersebut. Karena sudah ada aturannya yang Karena sudah ada aturannya. Oke, benar. Bisa jadi itu ya. Bisa jadi teman-teman ya. Jadi tolong ya, nggak usah ngelirik font yang lebih cantik yang lain. Ya, kalau font yang cantik-cantik itu nanti kalau misalnya kita mau apa ya Instagram atau apa ya, kalau yang dinas kita pakainya hanya dua ya teman-teman ya, Bookman dan juga Arial. Wes tok til itu aja ya. Kemudian untuk penggunaan kertas, nah ini dia yang apa namanya, yang sebetulnya ini sudah diterapkan oleh teman-teman Arpus di Sri Kandi. Itu kan formatnya udah A4 ya Mas ya. Karena kalau kita cetak kayaknya kecil gitu ya. Sudah A4. Cuman kita belum belum cetak di kertas A4 karena kita masih pengadaannya kan masih yang A4 ya. Nah teman-teman, seperti yang Mbak Apri tadi sampaikan ya, mumpung kita mengimplementasikan nanti di tahun 2025 ya, karena harus banyak yang perlu disiapkan. Jadi teman-teman bisa menyiapkan bahwa kertas yang digunakan untuk penyusunan naskah dinas penugasan korespondensi khusus ini menggunakan HVS ukuran A4 ya, paling sedikit 70 gram. Kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. Kemudian untuk yang naskah dinas khusus ini menggunakan kertas sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ketahanan kertas. Ya. Kalau untuk yang penetapan itu kan penugasan. Kalau penetapan kayaknya masih tetap F4 ya.
Nanti kita sama-sama cek di Perbuk 33-nya ya. Karena ini hanya penugasannya aja yang di sini ya. Oke, next slide. Ini masih lama waktu kita, Mbak? Insya Allah masih lama, Bu. Oh iya. Masih 1,5 jam ini. Masih cukup lama nanti. Masih cukup lama untuk teman-teman tanya-tanya ya. Nah, oke, teman-teman, ini nih banyak yang tanya pada kami ya, sebelum ada Perbuk 33 ini, boleh nggak tanda tangannya pakai tinta warna hitam, ya? Nah, untuk di Perbuk 33 teman-teman, tinta hitam hanya digunakan untuk pengetikan. Oh, begitu Ya, ini nih ya. Jadi kemudian tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf itu harus berwarna biru tua, ya. Nah, jadi kalau tanda tangan teman-teman menyediakan kepada pimpinan atau apapun ya yang berupa korespondensi, baik itu internal ataupun eksternal, kemudian untuk naskah dinas khusus kita menggunakan tinta berwarna biru tua. Ya, ini sebetulnya sudah sangat umum ya. Cuman ini lebih diatur lagi di Perbuk 33 ini. Kemudian untuk stempel yang digunakan naskah dinas berwarna ungu. Bu, saya kepingin yang warnanya agak ngeping-ngeping gitu, nggak boleh ya teman-teman ya. Jangan ya, kita udah atur nanti warnanya ungu. Nah, untuk stempel yang sangat rahasia nih, biasanya apa ya? Inspektorat mungkin, atau yang lain. Nah, ini menggunakan stempel yang berwarna merah. Dan yang paling penting teman-teman ya, nanti kalau pas kita lagi pesan stempel ya, tinta yang digunakan pada naskah dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air, ya, atau tidak luntur atau pigmen durabite. Jadi dia kalau keciprat, ya kan, nggak hilang tuh, ya. Ini penting banget nih, ya. Karena biasanya kalau misalnya kena hujan, apalagi musim hujan sekarang ya, nanti ada yang ngantar naskah korespondensi ternyata kena air, nah bleber semua ya. Ini kalau make up waterproof gitu. Nah gitu. Oh iya bener banget ya. Iya. Yang waterproof ya teman-teman ya. Mungkin menambahkan Vera, yang untuk tinta stempel digunakan untuk naskah dinas bersifat rahasia itu kan merah. Itu kalau di Perbuk 33 yang saya baca itu nanti dibubuhkan di kiri atas ya. Benar. Di amplop dan di naskah juga. Iya betul. Jadi kenapa di amplop juga harus diberikan stempel ya teman-teman ya. Berarti yang membuka harus yang berkepentingan. Nggak bisa nih ya kita intip-intip dalamnya ya. Iya. Iya benar-benar. Bisa kita lanjut ke bagian kop surat. Kop surat ini menjadi sangat beragam ya. Mas Chandra ini nggak tahu nanti bagaimana untuk mengaturnya ya, karena kami sendiri di bagian organisasi melihat di contohnya Permendagri ini sangat beragam. Nanti bisa kita lihat ya, kalau di halaman ini yang tebal adalah nama perangkat daerahnya, ya. Jadi pemerintah Kabupaten Magetannya itu tidak usah ditebali, yang tebal adalah Sekretariat Daerah, BKPSDM, dan lain-lain. Dan pasti ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya disingkat gitu? Diupayakan untuk ditulis panjang. Mungkin teman-teman yang DPP, PKB, PPPPA itu ya, panjang sekali. Panjang sekali ya, nanti bisa dicoba dulu ya Mas Chandra ya, muat apa enggak gitu ya. Nah, sudah sesuai rata-rata Bu. Ini juga menganut ke yang 27/2010 juga sama seperti ini. Yang aturan lama itu 14, 16 sama 12. Oh, ada ukuran fontnya berapa gitu ya. Tapi saya yang di 33 ini belum menemukan, mungkin nanti bisa share lagi. Oh, boleh. Iya, boleh nanti kita share. Ukuran. Kalau ukuran kop suratnya memang tidak diatur di Perbuk 33 ini. Ya, kalau di 27 kan diatur. Iya, yang diatur di Perbuk 33 ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, kita sudah tidak menggunakan bahasa Inggris. Email, udah nggak boleh lagi kita pakai email ya, diganti dengan laman. Pos L, kalau laman itu apa? Website. Nah benar. Terus telepon ya, menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman punya Instagram, saya pernah dapat ya di salah satu perangkat daerah tuh. Jadi di kop suratnya dia mencantumkan Instagram
Jangan-jangan ada X ini ya, juga ya di iya. situ ya. Terus ada Facebook juga. Nah itu Semua akun sosmednya dicantumkan semua, Bu. bener. Jangan ya Dik ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi yang ada di kop surat sesuaikan dengan perbuk ini. Ya. Kalau misalnya nggak ada telepon, udah mati nih telepon ya karena udah jarang dipakai, ya nggak usah dicantumkan. Berarti tinggal apa yang digunakan ya, Bu. Mungkin dari lamannya apa, kemudian pos L-nya apa gitu saja. ya, Bu, Betul, ya. betulnya. Dan itu tadi ya, karena semangatnya adalah semangat menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya teman-teman ya. Kemudian yang di halaman berikutnya, nah ini nih yang nanti saya sendiri diskusi dengan teman-teman, ini nggak ada habisnya kalau bahas ini ya teman-teman ya. Kalau untuk UPT, di sini contohnya UPT Dinas Perhubungan Mas Chandra. Ini nanti akan berbeda dengan kelurahan pada kecamatan, ya. Yang membedakan itu. Kemudian yang membedakan lagi adalah SD SMP. Ya, jadi nanti teman-teman cermati ya teman-teman ya. Bagaimana dengan Dinas Perhubungan yang punya UPT sama? Indap, Dinkes, berarti kalau Dinkes Dinas Kesehatan Tebal, di bawahnya UPTD Puskesmas Candi Tebal, ya. Kalau kecamatan, karena kecamatan ini juga merupakan perangkat daerah, jadi sama. Kecamatannya saja. Nah, benar. Nah, misalnya UPT yang yang siapa? Mungkin yang khusus kecamatan ini saya lihat masih beragam, dari bentuk huruf sama ukuran masih belum seragam. Nanti mungkin dengan aturan yang baru ini diseragamkan. Iya benar, memang harus seragam. Dan itu lagi loh teman-teman ya, banyak teman-teman itu mungkin kita semua punya Instagram untuk dinas ya, tapi nggak perlu dicantumin ya, nggak perlu dicantumkan di kop surat. Kalau misalnya kita mau menyebarluaskan, gimana? Ngobrol aja ya, nggak usah pakai kop ya, nggak usah dituangkan di kop gitu maksudnya ya. Mungkin di web itu bisa dicantumkan ya, Facebook, Instagram juga. Oke, sepakat. Di laman itu ya. Sepakat ya. Nah ini di next slide. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau kelurahan bagaimana cara penulisannya? Pemerintah Kabupaten Magetan, perangkat daerahnya apa? Kecamatan ya. Tapi kecamatannya nggak tebel mas. Kecil. Kalau tadi yang UPT pada dinas perhubungannya kan ikut tebel. Kalau kecamatan yang dia untuk kop kelurahan, kecamatannya nanti tipis, ya. Yang tebal adalah nama kelurahannya. Nih, beda kan? Ya, jadi memang ini Mas Chandra harus kerja keras, ya kan? Teman-teman yang ada di kecamatan dan kelurahan juga harus menyesuaikan dengan ini, ya. Ini no debat ya teman-teman ya, karena kita sudah turunan dari Permendagri 1 2023. Perlu pencermatan ya. Perlu pencermatan lagi karena beberapa ini berbeda. Yang berbeda lagi adalah bagaimana dengan SD dan SMP. Nah, SD dan SMP ini juga tidak mencantumkan dinas pendidik. Betul sekali. Berarti langsung ya Bu, pemerintah Kabupaten Magetan, kemudian langsung sekolahnya apa? Terus apakah sekolah boleh mencantumkan label logonya? Boleh kalau ada. Ini contohnya ya, ini SMP Negeri 1 Magetan, karena punya logo bisa dicantumkan di kop surat, nanti diletakkan di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Untuk yang desa gimana Pak? Apa sama dengan kelurahan? Kalau desa itu pengaturannya nanti di PMD ya, Mas Chandra ya. Mereka punya aturan tata naskah dinas sendiri. Karena seragam dinas pun itu pengaturannya berbeda dengan seragamnya ASN. Nanti kita spill lagi ya untuk yang desa ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa dilihat kalau yang kecamatan berarti penulisannya begini. Kalau yang kelurahan begini. Kalau yang UPT pendidikan begini ya. Kecuali lagi tadi untuk yang Dinkes, Indak, ya, itu nanti dia harus mencantumkan nama perangkat daerahnya. Nah, gimana yang BLUD? Sama, BLUD itu sama dengan Dinkes. Oh gitu. Dinas Kesehatan terlebih dahulu baru. Betul sekali.
Oke, ini kita masuk ke stempel dinas, ya. Yang membedakan apa kira-kira? Logo, Bu. Logo ya. Kalau kami pada waktu penyusunan perbuk ini ngelihatnya kayak stempel yang baru ini menjadi lebih menarik, lebih apa ya? Lebih nyaman aja dilihat di mata ya, Mas ya. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Ya. Jadi teman-teman yang di perbuk 33 nanti, ya teman-teman ya. Untuk perangkat daerah, ya perangkat daerah ini kita lihat ya. Pemerintah kabupaten di bawahnya Magetan, nama perangkat daerahnya ada di dalam tuh. Misalnya kalau BKPSDM, ya di bawahnya kan di dalam ada logo ya, di bawahnya itu baru BKPSDM. Ini karena panjang, karena kami panjang Bu, jadi ya disingkat juga. BKPSDM boleh. Ya daripada nanti muter ke atas ya jadinya panjang ya. Nah, bagaimana dengan Dinas Kesehatan yang punya UPT dan BLU? Sama, yang diperjelas yang di luar adalah pemerintah Kabupaten Magetannya itu ada di atas, ya kan? Kemudian Dinas Kesehatan di dalamnya itu baru nanti nama puskesmas apa namanya instalasi farmasi mungkin. Kalau Dinas Perhubungan nanti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya SMP bagaimana? SMP, SD sama ya Mas Chandra ya. Jadi Dinas Dikporanya ada, kemudian unitnya apa? Nah, gitu ya. Beda ya. Jadi saya sendiri kalau untuk memahami bagaimana dengan kop kemudian di stempel kan kita harus mikir ya. Oh, berarti kalau kopnya begini, stempelnya begini. Beda-beda ya teman-teman ya. Tadi untuk di kop yang di Quora kan kita tidak menyebutkan. Nah, benar. Kalau di sini harus menyebutkan. Kalau kelurahan bagaimana? Sama. Berarti yang di bawah nanti ada nama kecamatannya, Kecamatan Magetan. Kemudian di bawahnya logo yang di dalam lingkaran yang kecil itu nanti nama kelurahannya, Kelurahan Tawanganom gitu. Berarti itu boleh disingkat ya? Boleh disingkat. Terus kayak dinas KB itu kan mengancam PPPA gitu kan. Iya, itu nanti bisa mungker obat nyamuk ya Mas ya. Dua apa ya, spasi ya. Jadi banyak ya. Ini ya, kita mau kasih contoh yang mana lagi? Sekolah udah, UPT Puskesmas sudah, kelurahan udah, saya rasa udah cukup ya untuk kita pembahasan terkait stempel ya. Untuk ukurannya itu nanti bisa teman-teman buka di Perbuk 33 tahun 2024. Dan bagaimana nih pemesanannya nih ya? Pemesanannya nanti kita mandiri ya. Jadi ini pengadaan mandiri untuk stempel. Karena teman-teman harus menyesuaikan untuk penulisannya bagaimana ya kan Mas? Untuk teman-teman yang UPT nanti bagaimana? Jadi lebih mudah untuk teman-teman Sobat Ayu Sinau ini diskusi dengan kepala perangkat daerahnya untuk pengadaan gitu. Mungkin perlu dikonsultasikan ke bagian organisasi mungkin kalau boleh. Itu. Iya. Kalau bentuknya tetap harus bunder Mas, nggak boleh nanti kita bentuk love gitu ya. Iya. Desain di dalamnya ya Mas Chandra ya. Boleh. Takutnya nanti udah selesai dicetak atau sudah selesai dibuat ternyata nggak sesuai gitu. Jadi benar. Antisipasi mungkin bisa difasilitasi gitu ya Bu untuk teman-teman koordinasi dulu dengan bagian organisasi. Apakah ini sudah sesuai? Nanti kalau sudah di ACC dipesan lagi Pak. Iya benar. Yang penting jangan sampai pingin bentuk lain ya Mas ya. Nanti Bu mau bentuknya kayak ropang gitu kan, kotak gitu, nggak boleh ya. Bentuknya harus bunder ya teman-temannya. Oke, ini untuk amplop dinas ya. Bisa dibantu next slide. Nah, ini bedakan ya teman-temannya antara amplop dinas jabatan dengan amplop dinas perangkat daerah. Kalau untuk jabatan ini warnanya putih. Kalau untuk perangkat daerah warnanya coklat. Ya, jadi sama di luarnya sama, cuman itu tadi ya kita menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalau misalnya yang disampaikan Mas Chandra tadi rahasia gimana nih? Kalau ada rahasia berarti ada stempel di pojok kiri. Berarti pas logo dong Mas. Ya mungkin nanti cariin tempat kali ya. Agak kecil. Kemudian juga stempel yang ada di dalamnya warnanya merah ya teman-temannya. Oke. Ini sama dengan kop surat ya formatnya. Mungkin yang membedakan ini logo daerahnya sekarang berwarna ya. Oh iya benar. Hitam iya. Nanti di naskah dinas atau surat sama di amplopnya harus
Berwarna. Iya betul banget, ya sampai kelewat ya. Logonya berwarna. Ya kalau dulu kan nggak boleh berwarna, sekarang Harus berwarna. Karena hidup memang harus berwarna ya. Jadi lebih berwarna. Oke, kita lanjut ke ini yang sering terlewatkan oleh perangkat daerah nih, Mbak Apri nih. Para hierarki ataupun koordinasi, ya. Kalau para hierarki ini contohnya langsung aja yang mana Mas? Nah, kalau para hierarki ini sama dengan peraturan Bupati nomor 27 tahun 2010 ya. Dimulai dari kiri bawah, kemudian naik ke kiri atas, kemudian yang terakhir untuk jabatan yang tertinggi ya, itu ada di kanan atas. Jadi yang pertama yang di paling bawah ya, di kiri bawah itu ditandatangani oleh pejabat terendah dalam hierarki. Kalau misalnya ini yang tanda tangan adalah Pak PJ Bupati Magetan, Bapak Nizamul, berarti yang paling terendah kalau dari bagian yang paraf adalah kepala bagian. Ya, kemudian yang di nomor 2 ini asisten. Nomor 3-nya adalah sekretaris daerah. Bagaimana kalau dari BKPSDM ingin bersurat, ingin mohon tanda tangan kepada Bupati? Berarti yang nomor 3, daripada kita mikirnya susah ya, yang nomor 3 ini adalah yang paraf sekretaris daerah. Kemudian yang nomor 2 ini asisten, yang di nomor 1 berarti Bapak Kepala Badan. Ya, kalau misalnya Mbak Apri nih mau minta tanda tangan kepada Bapak Kepala Badan, berarti yang pertama kali paraf adalah yang menyusun surat. Bisa JF, bisa pelaksana, konseptor. Nah, kemudian di atasnya nanti kepala bidang. Nah, yang di terakhir itu biasanya di sekretaris. Berarti udah paham ya? Jadi gini teman-teman ya. Jadi saudara-saudara untuk Sri Kandi juga sama. Jadi verifikator juga diperlakukan seperti para penjenjang ini. Susunannya ya Mas Chandra ya. Tiga ke bawah, dari atas. Oh, urutannya sama ya Mas ya? Sama. Kalau sekarang kan masih teman-teman tuh masih ya suka-suka. Jadi, Oh, jadi gini ya teman-teman ya, Sobat Ayu Sinau. Untuk di Sri Kandi, verifikator itu sama dengan paraf. ya. Ya, jadi kalau misalnya mau minta tanda tangan ke siapa, verifikatornya harus runtut nih ke hierarki 3 sampai terbawah. Itu berarti harus nginputnya juga urut ya Mas Chandra ya. Berarti dari yang pertama siapa, kemudian selanjutnya siapa, yang terakhir siapa. Nggak bisa ngacak ya Mas. Tiba-tiba nanti yang nomor 2 dipencet duluan gitu, nggak bisa ya Mas ya. Oh iya. Kalau misalnya nggak bolo gimana Mas? Gimana? Nggak bolo, boleh nggak dilewati? Oh, nggak boleh ya, karena itu masalah hierarki itu bukan masalah bolo nggak bolo ya teman-teman ya. Jadi tetap harus dilewati. Oke, bisa minta tolong naik lagi untuk para koordinasi. Ini biasanya untuk naskah dinas arahan ya. Jadi untuk Perbub, Perda, SK itu kan biasanya ada naskah dinas koordinasi, di bawahnya ada kotak gitu. Nanti siapa yang mengajukan, kemudian siapa yang ini. Biasanya nanti bagian hukum yang udah nyiapin itu. Iya. Nah ini lanjut yang TTE nih Mas. Ayo Mas Chandra mau bantu nih yang masalah TTE. Iya ya? Bu. Jadi tadi kan kita ada 2 tanda tangan ya Mas ya. Yang satu tanda tangan di media rekam kertas itu dengan tanda tangan basah, harus menggunakan tinta berwarna biru tua. Kemudian TTE ini naskah dengan media rekam elektronik ya. Jadi kalau TTE itu ada kode apa Mas? QR code. Nah itu yang disertai dengan nama pejabat, penandatangan dan nama jabatan. Naskah dinas dengan TTE ini bisa didistribusikan tanpa harus dicetak. Kemudian apakah pendistribusiannya hanya boleh melalui Sri Kandi? Kalau lewat Sri Kandi itu berarti formal. Kalau lewat WA itu berarti informal. Enggak ternyata teman-teman ya. Nanti di Perbub 33 ini teman-teman bisa melihat ya, pendistribusian sebagaimana huruf B tanda tangan dengan TTE tadi itu bisa dengan media daring atau media luring. Bisa pakai WA juga dikirim ya. Jadi nggak harus ini kenapa kok nggak lewat Sri Kandi gitu, kok harus dikirim WA, karena Bapak Ibu kan kita susah mengakses ya. Nah, makanya kita perlu untuk bisa dikirim dengan melalui media-media yang kita miliki. Kemudian sebaiknya emang tujuannya harus di Sri Kandi, harus yang ditujukan.
Oke. Kalau nanti misalnya di download, dikirim lagi, monggo. Yang penting harus terberkaskan di Sri Kandi. Oh iya, kalau udah ditandatangani pasti terberkaskan, terberkaskan, terarsipkan gitu ya. Arsipkan. Nah, itu arsip bahasa Indonesia apa bahasa Inggris sih, Mas? Kalau ini dari bahasa Belanda. Oh, Belanda. Gitu. Oh, arsip gitu ya. Arsip, ya. Arsip. Kalau Indonesianya arsip. Arsip. Oh iya, oke. Nah, ini yang poin D ya teman-teman ya, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Nggak akan bisa kita tanda tangan elektronik kalau belum dapat apa Mas? Gitu? Iya, benar itu yang bisa mengeluarkan hanya BSSN. Dalam hal ini kita meminta ke Kominfo sebagai kepanjangan tangannya BSSN. Itu yang bisa tanda tangan semua ASN atau bagaimana Mas? Bisa, semua ASN bisa tanda tangan. Yang di Magetan sudah semua ya Mas, sudah terakomodir untuk bisa tanda tangan. Itu rata-rata sudah semua yang sering tanda tangan. Sering tanda dinas mau laporan ke atasan, kan perlu PTE, itu kan langsung menggunakan. Kalau untuk perangkat daerah lain mungkin gimana mekanismenya? Maksudnya mengajukan atau kayak mana itu Mas? Bisa, jadi mengajukan kayak desa-desa rata-rata sudah. Bisa, mungkin sekdesnya nanti kalau butuh. Jadi tetap pengajuannya ke Kominfo. Habis itu nanti mendapatkan email balasan, tinggal diaktifkan, langsung diisi passwordnya apa, keypressnya itu. Berarti masing-masing perangkat daerah misalkan memang membutuhkan selain dari pejabat-pejabat yang sudah memiliki bisa mengajukan melalui Kominfo. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman sobat Ayo Sinao dimanapun bisa nih untuk berkoordinasi mungkin dengan kepegawaiannya, dengan kepala perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Betul, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari perangkat daerah. Apabila memang membutuhkan untuk tanda tangan elektronik bagi yang belum memiliki dipersilahkan. Tadi seperti prosesnya seperti yang disampaikan oleh Mas Chandra. Seperti itu monggo gitu ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kemarin saya belajarnya lama banget ini Mbak Apri ini, Masya Allah sekali ya. Jadi memang perlu pencermatan lebih untuk mengimplementasikan Pergub 33 tahun 2024 ini. Contohnya yang pertama ya, penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas pengaturan. Apa itu naskah dinas pengaturan? Pergub, Perda, SK tadi ya. Tidak menggunakan gelar. Nih, kadang-kadang tuh udah sekolah S2, S3, S4, S5 gitu kok gelarnya nggak dipakai ya gitu. Karena udah diatur ya teman-teman ya, tidak menggunakan gelar. Jadi hanya nama aja gitu. Nah, kemudian penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, korespondensi, naskah dinas khusus ini menggunakan gelar kecuali pada piagam, sertifikat, tanda surat tamat pendidikan dan pelatihan. Kalau piagam ya berarti dia nggak pakai. Biasanya kita dapat ya, misalnya Mbak Api PNS teladan nih oleh Bapak Pak Bupati, ya berarti nanti cuma nama aja Mbak, nggak ada gelarnya. Atau misalnya izin, misalkan seperti ini Bu, sertifikat termasuk sertifikat kan? Iya. Berarti tidak menggunakan ya Bu. Tahun depan berarti ya. Berarti untuk tahun ini masih ada ini ya Bu. Karena udah penyesuaian. Betul. Banyak sekali penyesuaiannya teman-teman ya nanti ya. Kemudian yang mana ketiga tadi ya? Penulisan nama penandatangan untuk pejabat selain kepala daerah, wakil kepala daerah sedang menggunakan gelar, NIP dan pangkat golongan. Nah, ini nanti relate dengan yang paling atas ya. Jadi untuk Perda, Perbup, SK gitu ya. Kecuali kepala daerah. Jadi kalau misalnya Pak Kaban ingin ada namanya SK apa gitu, SK tim, itu nanti tetap menggunakan gelar, NIP, pangkat golongan. Nah, kemudian penulisan nama penandatangan untuk PJ. Ini kan kita lagi masa-masanya banyak PJ ya. Banyak PJ, banyak yang lain-lain ya. Ini tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat golongan. Ini contohnya kalau misalnya penjabat bupati seperti kemarin ya dari sekretaris daerah, nah berarti tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat golongan, hanya nama aja ya. Kemudian penulisan penandatanganan untuk penjabat pelaksana harian sekda tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat golongan. Nih lumayan ya. Saya sendiri kalau kemarin pagi ini harus di briefing dulu sama teman-teman ya Bu, nanti kalau yang ini ya, karena
suka lupa ini karena kan kebiasaannya udah begitu ya. Iya. 14 tahun itu bukan waktu yang singkat, Mbak. 14 tahun menikah tuh berarti anaknya udah 4 kali ya, Mas ya. Ini apalagi kita harus berubah banyak ya kan, luar biasa ya. Harus betul-betul mencermati Perbup 33 2024. Ini contohnya. Ya. Nah, kalau misalnya Pak PJ Bupati untuk tanda tangan di, ini contohnya tanda tangan di apa ya Mas ya? Tanda tangan di Perbup, Perda, SK, ya, berarti hanya nama aja. Mungkin SE SE masuk di dinas khusus. masih diperbolehkan oleh gelar ya. Iya benar ya. Ini kayak ini cerdas cermat, saya mikirnya harus langsung set gitu ya. Kalau PJ Sekretaris Daerah ini untuk naskah khusus ya, khusus dia tetap ada gelar, betul, ada NIP-nya. Nah, nih yang beda lagi apa teman-teman ya? Apa Mbak yuk kira-kira yang membedakan? Ada pernah Aduh, dapat bakso nanti kalau bisa nemu. 4C-nya itu. Sekarang harus ada 4C. Mencantumkan. Benar. Kemudian yang kedua, setelah NIP tidak ada titik. Kemudian NIP itu nulisnya langsung rombongan, seret panjang, nggak ada tuh spasi-spasi Iya, lagi. biasanya kan bisa-bisa Bu. Yang pertama untuk apa tanggal lahir, kemudian baru Itu dulu waktu kita buat ngapalin ya, karena Iya. sekarang udah pada apal jadi nggak perlu. langsung jadi satu gitu Bu. Langsung seret gitu panjang ya. Nggak pakai titik-titik ya Bu, kalau nggak boleh titik boleh koma nggak? Boleh? Nggak boleh koma. juga. Koma sakit ya teman-teman ya, nggak boleh ya. Terus gimana tuh atas nama dan lain-lain ini sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya kondisi sekarang nih, atas nama Bupati Magetan, Sekretaris Daerah, padahal Bupati kan PJ, Iya. Sekretaris juga PJ. iya. Itu kenapa nggak ditulis PJ-nya tuh? Jadi kalau untuk menyebut nama jabatan, itu adalah nama jabatan definitif, bukan personnya. Iya. Jadi kalau atas nama Bupati Magetan ya, bukan atas nama PJ Bupati Magetan, karena itu menyebut nama jabatannya. Gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, harus ingat nih, oh berarti kalau penata itu 3. Aduh Mbak Apri nggak lolos penata 3C. Harus ada nih ya, misalnya Apriani penata dalam kurung 3C. Amin. Kemudian Panjang Bu, masih Bu perjalanan. kemudian NIP-nya tulis gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada lagi nggak yang beda? Ini pakai garis bawah apa enggak? Tidak. Untuk di nama? Tidak. Ada yang tebel-tebel nggak? Tidak ada. Nggak ada tebel-tebelan ya? Iya. Kalau dulu ada Bu, maksudnya sering menemukan. Jadi untuk nama pejabat yang bersangkutan Garis dulu. digaris dulu, di bold dulu, jadi kelihatan gitu. Ini udah kelihatan ya. Ternyata nggak di bold juga kelihatan ya. Iya. Cakep-cakep aja gitu. Ada Mbak Apri mau diskusi itu? Ini yang kaitannya sama Sri Kandi ya Bu Vera ya. Heeh. Saya juga ya ada unek-unek ini terkait Sri Kandi. Kalau sebetulnya kalau udah Sri Kandi itu kan nggak perlu atas nama ya, karena kan bisa tanda tangan di mana aja itu. Iya. Iya memang ya, Iya. karena tidak terbatas ruang dan waktu itu Iya. ya. Seperti cintaku padamu ya Mbak Apri ya. Kan pasti ready di mana-mana gitu. Kecuali nanti kalau di pasal berapa itu di 33 ada yang cuti. memang Cuti, Itu cuti memang tidak diperkenankan Iya. untuk TTE. Tapi sepanjang memegang smartphone bisa. Misalnya Mas Chandra lagi di mana gitu, boleh nggak saya lagi dinas luar mengkonsep surat untuk pimpinan? Berarti boleh? Boleh. Boleh. Yang penting nggak cuti. Iya. Kalau yang konsep yang cuti boleh nggak? Kan yang tanda tangan nggak cuti. Sri Kandi itu bisa konsep sendiri Bu. Oh bisa konsep sendiri. Konsep sendiri. Saya ini memposisikan teman-teman yang sobat Ayu Sinoa pasti banyak pertanyaan kan. Kalau ini boleh nggak? Ini boleh nggak gitu? Jadi kalau misalnya saya sebagai kepala dinas, saya ingin membalaskan langsung bisa. Jadi saya konseptor sendiri, verifikator sendiri, tanda tangan sendiri. Aduh kayak tukang cukur nanti Mas. Semua jadi satu Bu. Oh, jangan ya sobat Ayu Sinoa ya. Semuanya harus hierarki berjenjang ya tuh. Ya memang kalau kondisi-kondisi insidentil. Iya insidentil. Oh iya tuh kita harus segera gitu ya berarti bikin. Oke. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan ya, akan ada kewenangan penandatanganan mulai dari bupati sampai dengan lurah. Ini yang dikit aja teman-teman. Kok nanti saya spill semua di sini nanti kebanyakan ya slide-nya Mas Chandra ya. Ini cuma dikit aja. Jadi kalau untuk dalam jabatan itu berarti definitif ya.
surat dinas, keterangan, surat izin, surat perintah, sampai dengan di sertifikat. Ya, kalau atas nama bupati yang bisa ditandatangani ini aja, ya, yang di kolom yang sebelah kanan ada keputusan, surat edaran, surat dinas, surat keterangan, surat izin, surat perintah, sampai dengan STTPP, memang gitu ya singkatannya ya. Nah, teman-teman nggak usah panik ya. Untuk bermacam-macam format itu tadi, nanti kami akan sebarkan ke teman-teman itu Google Drive, ya. Semuanya format udah ada disiapkan oleh teman-teman ya, oleh bagian organisasi. Teman-teman nanti tinggal ngisi aja nih titik-titiknya apa nih. Itu formatnya nanti sudah bisa kita siapkan di bentuk A4, ya. Ya, pokoknya formatnya nanti diupayakan dibentuk A4 ya. Jadi teman-teman tinggal kopas-kopas aja, gitu. Tinggal disesuaikan isinya. Ini terakhir. Ini saya dengan Mas Andar tuh masih bingung juga ini. Ntar nulisnya di mana ya Mas ya. Nanti teman-teman yang penting gini. Peraturan Bupati ini sudah mengakomodir semua arahan di Permendagri 1. Untuk pelaksanaannya mungkin karena kita belum bisa maksimal, nanti akan ada surat edaran atau ketentuan-ketentuan lanjutan. Contohnya nih, klasifikasi keamanan naskah dinas sangat rahasia, disingkat RESR, rahasia, terbatas. Ini nanti nulisnya di mana ya Bu ya? Kalau kemarin kita diskusi ditulisnya di luar amplop atau di luar map, ya. Karena kan kalau penting, sangat penting itu biasa itu kan ada di perihal ya, bukan perihal ding, sifat. Nah, kalau klasifikasi keamanan naskah dinas ini, kalau menurut hemat kami dulu sudah pernah banyak ya. Jadi kalau misalnya kita terima amplop ditulis ini sangat rahasia. Cuman kalau di Perbup 33 ini dia disingkat. Jadi cuman SR gitu aja. Ya. Zaman dulu pernah kita dapat surat itu di amplop kan Mas, ditulis nih rahasia stempel ya kan. Kalau sekarang hanya disingkat R doang. Gitu. Ya mungkin nanti kaitannya tintanya perbedaannya yang terbatas sama biasa tuh hitam ya. Kalau yang SR dan R itu merah. Cuma apakah setiap surat itu memang harus di stempel di atasnya itu kan? Iya, nanti kita diskusi lagi. Ya, itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah sangat umum sih ditemukan ya. Surat sangat rahasia di stempel di luar map atau di luar amplop. Cuman yang saat ini dia lebih perbedaannya adalah karena disingkat aja sebetulnya ya. Nah nanti kita akan ada ketentuan lebih lanjut. Ini saya belum bikin pantun Mbak, padahal ini udah slide terakhir. Nanti ya sambil dengerin Mas Chandra saya bikin pantun ya. Iya Ibu, nanti nantikan ini pantunnya dari Ibu Vera ini. Oke. Siap. Terima kasih banyak Ibu Vera atas pemaparan yang luar biasa. Ini benar-benar ilmu yang luar biasa teman-teman Sobat Ayu Sinau dimanapun berada ya. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Chandra Kusuma SH. Bapak Chandra ini adalah arsiparis ahli muda nggih di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Teman-teman juga sudah nggak asing lah dengan beliau nggih. Langsung saja nggih, Pak Chandra monggo dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Panggilannya apa Mbak? Sobat Ayu Sinau. Sobat Ayu Sinau. Mari kita sinau bareng. Baik kita, saya hanya akan menambahkan sedikit ya kaitannya kearsipan dengan tata naskah dinas. Jadi apa itu arsip? Undang-Undang 43 tahun 2009 yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang didorong oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi arsip itu segala bentuk media, Bapak, Ibu-Ibu. Jadi contohnya yang banyak ya seperti mikrofilm, kalau yang elektronik itu banyak, kalau yang kertas seperti peta dan lain-lain. Pokoknya yang kaitannya itu menghasilkan sebuah tulisan itu termasuk arsip.
Jadi kita memfoto tiap hari itu juga arsip, tinggal tergantung dipergunakan untuk apa, untuk kegiatan yang dibiayai negara atau untuk perseorangan untuk kebutuhan kita sendiri gitu ya. Jadi yang ini semua dibuat dan diterima. Jadi kita membuat dan menerima, misalnya kita mengirim dan menerima kaitannya dengan yang tadi ini, oleh bisa lembaga negara ke perseorangan atau pemerintah daerah ke perseorangan atau antar orpol atau ormas, itu kaitannya surat menyurat ya, dibuat dan diterima untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut, Mas. Nah, kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai ASN, tiap harinya akan menemukan arsip negara, yaitu pada pasal 33 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa arsip yang tercipta kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip negara. Jadi apabila arsip itu dibiayai oleh yang bersumber dari negara atau yang tercantum misalnya di DPA gitu, itu merupakan arsip negara. Jadi harus dijaga kerahasiaannya dan agar tidak mudah hilang ya, dan informasinya. Jadi sebaiknya kalau arsip negara sebaiknya jangan dibawa pulang, harusnya harus selalu di kantor gitu. Jadi soalnya miliknya negara. Di kantor nggak aman gimana, Mas? Ya harus Emang aman. di rumah aman ya gitu ya? Harus aman kalau di kantor. Jadi arsip negara itu harus diselamatkan, mulai dari penciptaannya. Tadi penciptaan kan sesuai dengan tata naskah dinas yang sudah dijelaskan Vera tadi. Terus penggunaan itu kaitannya dengan keamanan aksesnya. Jadi kalau aksesnya itu misalnya arsip tersebut sudah ditentukan rahasia, yang mengeluarkan yaitu pejabat yang dapat mengakses atau memberi izin untuk dikeluarkan arsip tersebut. Jadi misalnya ada orang yang meminta arsip, dilihat dulu di Pergub SKKAD-nya itu yang berhak siapa. Itu kalau yang rahasia itu biasanya kepala dinas atau bupati, langsung yang rahasia dia, yang rahasia biasanya kepala eselon 3 dan seterusnya. Kalau biasa biasanya kaitannya staf bisa untuk membuka bahwa atau memberikan kepada yang membutuhkan tersebut. Oke, lanjut. Ya, ini organisasi kearsipan. Jadi organisasi di perangkat daerah masing-masing, yaitu unit pengolah itu biasanya unit eselon 3 ya. Jadi di bawahnya eselon 3 itu unit pengolah. Jadi unit pengolah, nanti unit pengolah itu arsipnya kan tiap arsip itu ada jangka retensinya, jangka masih aktif atau ya, enggak gitu ya? Masa aktifnya, jangka retensi arsip maksudnya. Itu sudah diatur juga di peraturan kita, di surat edaran. Ya, karena pergubnya belum jadi sementara pakai surat edaran. Jadi arsip itu ada jangka waktunya. Jadi biasanya di unit pengolah atau bidang atau bagian itu 2 tahun. Setelah 2 tahun itu bisa dipindah ke unit kearsipan, yaitu kalau di perangkat daerah itu sekretariatnya, sampai menunggu bisa dimusnahkan, atau kalau yang ada unsur kesejarahan itu bisa diserahkan kepada dinas arsip untuk menjadi arsip statis. Nanti bisa sebagai referensi anak cucu kita bahwa pada zaman dahulu, waktu Mbah dulu masih muda gitu ya, pernah ada namanya dinas ini, kepalanya ini, jadi tahu
historisnya tentang arsip tersebut gitu. Kalau lembaga arsip pengelolaan arsip statis itu lembaga kearsipan yaitu dalam hal Dinas Arpus dalam hal ini, yaitu Dinas Arpus harus atau tugasnya itu mengumpulkan atau menerima atau tidak mengakuisisi arsip yang mempunyai nilai kesejarahan yaitu arsip statis tersebut. Oke, lanjut. Oke, ini tadi organisasi kearsipan yaitu unit pengolah tadi yang saya jelaskan, bidang atau bagian, langsung unit kearsipan, sekretariatnya. Mungkin kalau di Sekda sekretariatnya bagian umum ya. Kalau itu merupakan penyimpanan arsip inaktif, penyimpanan dan penyelamatan serta pengelolaannya. Terus kalau arsip statis itu LKD dalam hal ini Dinas Arpus. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan arsip pengelolaan arsip dinamis. Ya, pengelolaan arsip dinamis itu terdiri dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, yaitu siklus atau siklus hidup dari pengelolaan arsip dinamis. Jadi penciptaan ini yaitu pembuatan dan penerimaan. Dalam hal ini kalau tadi dijelaskan tentang tata naskah dinas, itu kaitannya sama pembuatan atau penciptaan ya. Jadi dalam penciptaan atau pembuatan itu memang harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Perbup Tata Naskah Dinas. Jadi tidak boleh seenaknya kita membuat gitu ya, tidak boleh suka-suka dalam membuat tata naskah dinas karena kaitannya ini arsip dinas, yaitu arsip nggak boleh kita nulis Instagram apa segala macam tadi ya. Kaitannya karena sudah diatur oleh peraturan bupati dalam hal ini. Terus penggunaan itu tadi hak aksesnya, tadi keamanannya itu diatur. Jadi yang boleh mengeluarkan atau memberikan arsip yang diminta oleh masyarakat atau misalnya lembaga kaitannya LSM gitu tuh ada pejabat yang boleh memberikan. Gitu ya. Saya juga belajar ini ya. Terus kaitannya yang ketiga itu pemeliharaan. Dan ini setelah dibuat, diterima dan digunakan itu kita harus dipelihara, yaitu dengan cara pemberkasan arsip aktif. Jadi pemberkasan arsip aktif itu pemberkasan yang ada di bidang atau bagian tadi. Biasanya 2 tahun lah, 2 tahun itu arsip itu frekuensinya masih tinggi. Biasanya setelah pemeriksaan itu udah kurang dicari lagi. Ya, biasanya kalau rumusnya di kearsipan itu dalam setahun tuh minimal itu 5 kali lah, 5 kali itu kalau tidak dilihat ya bisa dipindahkan ke arsip inaktif. Oh gitu ya. Jadi di bidang itu juga harus berarti membuat seperti register kearsipan ya sih. Iya, jadi kita harus membuat daftar arsip namanya. Daftar arsip. Terus nanti kan ada jadwal tes arsip. Nah itu kan nanti kita tahu arsip ini nanti udah bisa pindah, bisa dimusnahkan. Jadi ruangan itu tidak penuh. Tidak hidup dengan arsip ya. Nanti kita takutnya dibingungkan arsip dong. Ruangan terus padahal arsip itu kan arsip yang sudah tidak digunakan. Rata-rata saya kan kalau OPD itu rata-rata yang nggak digunakan itu malah 75% bisa dimusnahkan. Gitu. Biasanya lemari-lemari atau filing kabinet itu banyak sekali isinya, Bu, dokumen-dokumen. Iya. Lemari lagi betul, lemari lagi. Yang ditambah itu lemarinya, Bu. Bukan kita memilah dan memilih arsip mana yang sebenarnya masih aktif ataupun sudah tidak. Biasanya kalau kayak undangan itu kan setahun aja bisa itu kan sesuai banyak tuh JRA-nya. Langsung mungkin kalau banyak saya temukan tuh majalah atau arsip-arsip yang enggak begitu ada kaitannya dengan
suatu OPD itu ada di situ gitu kan. Itu akan membebani dari ruangan tersebut. Gimana dengan buku-buku, Mas? Kan kadang kita tiap tahun dapat buku agregat kependudukan, kita tiap tahun dapat buku magitan dalam angka gitu. Kalau buku itu kan bukan termasuk arsip. Oh, bukan termasuk arsip Itu nanti bisa diserahkan ke perpustakaan. Oh, banyak kan itu kan tebel gede-gede ya. Iya. Iya, oke. Kalau buku itu kan rangkuman dari ada penciptanya. Sedangkan arsip itu original. Original. Diciptakan pada waktu itu. Oke. Jadi sebaiknya arsip itu harus diciptakan pada waktu itu, jangan diciptakan pada waktu yang lain. Oh iya. Buat melengkapi gitu ya. Oke. Terus yang ketiga yaitu penyimpanan tadi. Setelah ditata, arsip inaktif harus disimpan. Nah, di arsip inaktif ini kan rentan waktunya memang panjang, biasanya kalau SPJ itu ya sekitar 5 tahun. Itu memang harus ada namanya penyimpanan, yaitu menggunakan prasarana seperti rak arsip sama box biar tidak rusak karena hama dan lain-lain ya. Kalau ini sekarang semua arsip itu harus kita digitalisasi, itu gimana tuh? Yaitu nanti alih media itu. Oh, alih media. Alih media. Jadi memang sekarang harus digitalisasi dan sebaiknya disimpan atau enggak disimpan di sekarang namanya cloud ya, cloud. Iya, cloud. Ya, misalnya kalau perangkatnya rusak masih ada. Jadi kalau misalnya kementerian itu banyak yang sudah disimpan di cloud. Kalau Magetan sendiri, Mas, apakah sudah menyediakan untuk cloud-nya khusus Pemkap nih? Kita cloud gitu. masih ada di Sri Kandi itu. Oh gitu. Iya. Belum ada cloud tersendiri nggih berarti nggih. Iya, Memang soalnya itu ya sewanya ya juga mahal. Siap. Iya. Tapi itu ya kalau di luar negeri khususnya ya. Memang data itu kan penting. Arsip Sekali. karena kan selama ini teman-teman kan menyimpannya misal kita menggunakan sarana yang ada Google Drive ya kan gitu. Tapi kadang-kadang kita 15 giga dapat kan. Iya, selain terbatas kan juga kita takut ya, ada ketakutan tersendiri karena itu kan usernya maksudnya luas sekali gitu. Memang ya pentingnya arsip harus disadari itu, kita intinya tuh tidak kehilangan jati diri bangsa sama ya sejarah intinya. Kayak kasus Ligitan Simpadan itu ya, karena kita kan kekurangan arsip. Iya. Dokumen yang memperkuat bahwa itu adalah milikku bukan milikmu gitu. Memang arsip itu harus benar-benar kalau dijaga yang kaitannya sama arsip yang kesejarahan. Tapi kalau sudah tidak penting atau digunakan ya dimusnahkan agar tidak membebani kita dalam bekerja. Gitu. Ya terkait yang kelima yaitu program arsip vital, itu arsip yang kaitannya digunakan oleh perangkat daerah. Misalnya arsip kepegawaian itu kan arsip yang digunakan terus-menerus, arsip kepegawaian yang masih bekerja di perangkat daerahnya itu. Terus arsip tanah, arsip lain-lain, intinya yang masih dipergunakan oleh perangkat daerah, misalnya SK, SKOTK dan lain-lain itu termasuk arsip vital. Terus yang keempat yaitu penyusutan. Yaitu penyusutan tadi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mulai dari pemindahan dari bidang ke sekretariat. Terus setelah dipelihara di pemeliharaan arsip, yaitu bisa dimusnahkan atau diserahkan tadi yang menjadi arsip statis tadi. Seperti itu pengelolaan arsip dinamis, yaitu siklusnya seperti itu. Memang sepertinya mudah, tapi ya kenyataannya kan memang arsip ini kan harus dikerjakan tiap hari kan. Kalau enggak ya numpuk gitu. Jadi malas kita lihatnya. Kadang kita terbebani arsip yang banyak gitu.
Memang harus mencicil tuh ya. Betul Bu, karena setiap saat, bukan setiap hari ya, setiap saat itu nambah Bu. Kan ada dokumen yang kita bikin, iya benar. Dan itu tidak dibikin oleh hanya satu atau dua orang. Iya. Dan kita secara bersama-sama untuk menjalankan tugas dan fungsi kan kita itu tadi banyak dokumen-dokumen yang kita ciptakan. Seperti itu. Monggo. Oke, lanjut. Ya, ini tadi kaitannya kearsipan dengan tata naskah dinas. Jadi di kearsipan, jadi kalau tata naskah dinas, klasifikasi, jalur hortensi arsip, langsung SKKAD itu termasuk 4 pilar kearsipan, yaitu harus ada dalam penciptaan arsip. Itu intinya dari kearsipan itu ini. Jadi mulai dari pembuatan harus ada tata naskah dinas, klasifikasinya itu untuk memudahkan dalam pemberkasan, nanti kaitannya dengan pemusnahan sama pemindahan. Langsung jadwal hortensi arsip itu jadwalnya, yaitu waktu arsip itu nanti dapat dimusnahkan atau dapat diserahkan kepada Arpus atau LKD. Terus sistem klasifikasi keamanan arsip, yaitu akses siapa saja yang dapat mengakses arsip tersebut. Kalau rahasia ya jangan, sebaiknya dikeluarkan atau dapat sembarang orang untuk dapat mengakses gitu. Oke, lanjut. Ya, ini uraian-uraian tadi, jadi kaitannya sama klasifikasi, tata naskah dinas, dan JRA sama SKKD. Nanti mungkin Bapak Ibu dapat dibaca sendiri ya. Intinya kaitannya yaitu ini 4 pilar ini, yaitu untuk merupakan intinya dari kearsipan, yaitu arsip tersebut, dalam penciptaan arsip. Mungkin sekian dari saya terkait dengan kearsipan yang kaitannya dengan tata naskah dinas. Memang tata naskah dinas yang baru ini memang kita harus lebih keras lagi karena memang banyak yang baru Bapak Ibu ya, yang harus kita pelajari dan kita siapkan. Kaitannya sama dengan bentuk karena banyak yang berubah. Tadi belum disebutkan kaitannya juga SPPD Bu ya. Iya, banyak iya. Nanti SPPD, lembar disposisi, masih banyak. Mungkin lampiran, nanti tembusan. Betul. Memang kita harus pelajari pelan-pelan untuk bisa dipergunakan tata naskah dinas ini. Terima kasih banyak Pak Chandra atas pemaparan materinya. Kemudian Sobat Ayu Sinau, insight yang luar biasa ya yang telah kita dapatkan dari kedua narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini. Sedikit membahas ya Bu, berarti memang tata naskah dinas dengan kearsipan itu mempunyai korelasi yang cukup erat ya Bu. Jadi tidak hanya kita membuat, tapi kita harus juga pandai dan bijak dalam proses pengarsipannya, seperti itu. Sobat Ayu Sinau, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, mohon izin saya ingatkan kembali untuk Sobat Ayu Sinau terlebih dahulu mengganti username pada tampilan Zoom meetingnya dengan nama dan unit kerja. Untuk lebih memudahkan kami di sini nantinya kaitan dengan penyebutan informasi diri dari Sobat Ayu Sinau. Kemudian Sobat Ayu Sinau dapat menggunakan fitur chat ataupun langsung raise hand, bisa bergabung bersama kami. Kemudian sebagai tambahan tentunya ada door prize menarik ini. Sebanyak berapa tim? 5 ya. Ada 5 door prize menarik untuk 5 penanya dalam sesi ini. Tentunya door prize tersebut bekerja sama dengan Bank Jatim. Sobat Ayu Sinau, monggo dipersilahkan yang mau langsung bertanya bisa raise hand, atau kalau belum ada kami bisa mulai dari chat ya. Yang pertama RSUD. Dari RSUD Dr. Sayyidiman. Bagaimana Bu untuk kop dan stempel? Nah, RSUD ini sama dengan UPT Puskesmas ya teman-teman ya. Jadi untuk kop itu tetap nanti pemerintah Kabupaten Magetan, Dinas Kesehatan itu tidak ditebali,
di bawahnya baru RSUD Dr. Saidiman Magetan gitu. Bagaimana dengan stempelnya sama? Kalau stempelnya juga tetap sama ya, tetap harus ada Dinas Kesehatan. Kemudian di dalam lingkaran itu yang dekat logo tadi ya, di bawahnya logo kita ada RSUD. Gitu. Kalau untuk stempelnya di atas Pemkab Magetan, di bawahnya Dinas Kesehatan, baru yang di dalam kolomnya itu RSUD-nya di sebelah situ. Iya, siap. Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kecamatan Ngariboyo, mohon izin untuk Perbub 33 tahun 2024 ini berlakunya mulai kapan, Bu? Iya tadi. Tadi kita udah bahas ya, karena saking banyaknya perubahan ini, teman-teman. Jadi Sobat Ayo Sinau, nanti untuk Perbub 33 2024 ini, mari kita cermati bersama-sama sampai dengan di akhir tahun 2024. Dan harapan kami nanti di 2025 kita sudah mengimplementasikan Perbub 33 2024. Kenapa begitu? Karena kita harus banyak persiapan juga ya. Kami juga harus banyak persiapan, teman-teman yang di Sri Kandi juga harus banyak persiapan, dan pastinya teman-teman juga harus ada pengadaan stempel ya kan, bukan kop tadi apa namanya, amplopnya dan lain-lain. Amplopnya harus berwarna. Nah itu ya. Jadi insya Allah nanti di 25 ya kita berlakukan Perbub ini. Berarti ini masih ada waktu rentang ya Bu, rentang waktu penyesuaian di November dan juga Desember ini. Betul sekali. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya Kecamatan Ngariboyo. Selanjutnya ini dari Dikpora. Mohon izin bertanya, apakah nanti akan diadakan sosialisasi secara luring mengingat banyak sekali perubahannya? Seperti itu. Bagaimana Ibu Vera? Ini ya teman-teman ya, dari Dikpora, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sosialisasi secara luring mungkin tidak kita laksanakan. Jadi ini adalah wadah kita untuk melakukan sosialisasi Perbub 33 2024. Hanya saja nanti Sobat Ayo Sinau bisa mengakses apa yang kami berikan hari ini ya, baik paparan, draft peraturan bupati salinannya, kemudian juga format dalam bentuk mungkin Word ya, sudah dibantu dibuatkan Word gitu, di semua contohnya, di semua template-nya nanti teman-teman bisa langsung pakai ya. Jadi kita kan sudah punya media Ayo Sinau ya teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu untuk perangkat-daerah yang dapat wangsit turunan ya. Jadi kami sudah nggak ada lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi saya yakin juga teman-teman sudah running semua di akhir tahun. Jadi semoga dengan kami yang difasilitasi oleh teman-teman BKPSDM menggunakan webinar Ayo Sinau ini juga bisa diterima oleh seluruh peserta. Banyak sekali, hari ini ada 292 yang mengikuti. Jadi insya Allah ini sudah bisa mewakili semua perangkat daerah ya Mbak Apri ya. Insya Allah, semoga Bu. Seperti itu, sampun ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ini, saya bingung mau menyebutkan username-nya Bu, kalau seperti ini. Ya, namanya gimana? Samsung SM A055F. Mohon izin ya, izin bertanya, untuk pemberlakuan tata naskah terbaru kapan G sejak disosialisasikan? Ya, 25 ya, Bapak Samsung SMA 055F. Ini Bapak atau Mbak ya? Iya. Di 2025 G, 2025 ya. Ada tentang waktu untuk mempersiapkan semuanya, kesiapan kita untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang terbaru. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sutrisno, izin? Sama ya pertanyaannya. Sama pertanyaannya. Kemudian dari Kecamatan Karas, mau tanya Bu, untuk menyetempel surat di sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan? Oke, kalau untuk pemberian stempel kita tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi masih sama dengan yang sekarang, di kiri tapi nggak terlalu jauh banget gitu ya. Jadi kan biasanya kita masih ada nyerempet-nyerempetnya. Kita nggak ada perubahan kalau untuk pembubuhan stempel ya. Sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari mana ini? Dari Ngariboyo.
Oh, satu lagi Mbak April, izin Kecamatan Ngariboyo ini menambah pertanyaan. Satu lagi Mbak April, untuk stempel kecamatan di bawah lambang daerah yang masih dalam lingkaran ditulis apa ya? Kalau nama kecamatannya kan di bawah daerah di luar lingkaran. Kalau kecamatan, pemerintah kabupatennya di atas, Magetannya ada di bawah, nama kecamatannya ada di dalam lingkaran kecil. Ya, di bawahnya Contohnya seperti sekretariat gitu ya. Ya, sampun nggih, seperti itu. Nanti izin teman-teman ini Sobat Ayu Sinau, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas monggo fasilitasi nggih Bu untuk berkonsultasi langsung ini dengan teman-teman di bagian organisasi. Insya Allah dari teman-teman bagian organisasi siap melayani konsultasi dari teman-teman semua apabila ada yang kurang jelas nggih. Lanjut. Kemudian untuk ini operator Kecamatan Parang. Bukan nih. Oh iya benar ya. Bagaimana bagi OPD yang ingin mencantumkan medsos dalam surat dinasnya, diletakkan di mana nggih? Oh, lewat anu ya. Teman-teman, untuk Kecamatan Parang, tata naskah dinas ini mengikat. Ya. Jadi selain yang diatur di Perbup 33 2024 ini tidak boleh dibubuhkan di naskah dinas. Kalau mau bersurat kepada selain dinas, silahkan. Tapi kalau itu masih dalam koridor dinas, maka harus mematuhi aturan-aturan yang ada di Perbup 33 2024. Kalau pengen mau Instagram dan lain-lain, bisa di website. Ya, banyak media ya teman-teman, bisa di website, bisa di mana ya? Tapi tidak untuk kedinasan, ya, karena di kedinasan kita tidak mengatur untuk media sosial, ya. Yang diatur di tata naskah ya Bu kedinasannya. Jadi tadi yang disampaikan untuk formatnya menuliskan cukup telepon, laman, kemudian pos L-nya saja. Jadi dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana kalau misalnya teman-teman BKPSDM ingin bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja Singapura? Ke luar negeri kan bisa dengan bahasa asing ya, itu yang semuanya bisa di bahasa Inggris kan Mbak April, kecuali nama kabupatennya. Jadi nggak usah dengan Magetan Regency ya, tetap ditulisnya Kabupaten Magetan ya, nggak usah di Inggrisin itu kabupatennya gitu ya. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kolom chat? Sudah habis? Bu Vera, mohon izin kursi jenengan di Kecamatan Kolodamel gitu. Ini jadi bikin ketahuan kan kalau sama Pak Ibnu ini kita ini ya, bestie ya. Oke. Curhat Bu. Nah, masih ada satu tambahan Mbak Apri. Ini pertanyaan atau mau dibuka? Yang mau bertanya? Kita lihat di apa? Ada yang resen? Iya, resen. Kalau ada kita ke resen dulu. Kalau tidak, masih ada Bu. Satu lagi baru dari Kecamatan Sukomoro. Izin bertanya untuk kertas A4. Apakah berlaku untuk semua surat, termasuk RKA, DPA, dan mulai kapan berlakunya? Kemudian apabila berlaku di 2025, mohon untuk disampaikan kepada tim verifikasi terkait dengan kertas yang sudah di-entry dari F4 menjadi A4. Ini seperti yang disampaikan tadi sama Mas Chandra ya. Karena kemarin kan kita sudah tahu bersama bahwa penetapan yang untuk anggaran, kemudian kita ke depannya akan pastinya ada verifikasi kaitan dengan DPA kita, Bu. Nah, ketakutan, mungkin kekhawatiran sendiri untuk teman-teman ya, karena kan ini baru ibaratnya teman-teman baru tahu nih hari ini gitu. Nanti pas verifikasi gimana nih gitu. Kita udah terlanjur nih kemarin ngantrinya udah F4 nih karena kemarin kita pakainya sama. Organisasi juga masih F4. Ya, kita nggak curi start ya teman-teman ya. Jangan-jangan organisasi udah tahu nih udah diganti A4 di luar. Enggak ya, kita sama ya. Nah, kalau untuk RKA dan DPA nanti silakan dikoordinasikan dengan BPKPD karena itu nggak masuk ya, tidak masuk di pengaturan tata naskah kita hari ini. Kalau untuk tim verifikasi ya dari kertas F4 ke A4 bisa nanti kita diskusi mungkin ya teman-teman ya, nanti akan coba kami sampaikan baik ke Bapeda ataupun BPKPD. Cuman mungkin ya karena kan beda harga tuh. Iya kan, kalau udah beda harga kan nanti akan merubah konstruksi RKA ya. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak bisa teman-teman, nanti bisa kan itu beda harga ya. Beda harga. Lebih murah A4. Jadi nanti kalaupun nanti yang dibeli adalah kertas A4, sisanya kan bisa kita kembalikan ke
rekening. Jadi penyerapannya tidak maksimal untuk membeli kertas F4 ya. Saya rasa itu bisa apa ya? Bisa lah ya gitu ya. Untuk disesuaikan kembali Untuk saja, disesuaikan, sesuai dengan kebutuhannya, karena memang perubahan ini tentunya mempunyai dampak-dampak berikutnya kaitan dengan anggaran. Iya, betul. Ada lagi? Ini teman-teman nggak ada yang Sobat Ayu Sinau, nggak ada yang mau raise hand ini bergabung bersama kita, berkenalan satu sama lain? Sepertinya sudah tidak ada, dari kolom chat juga sudah tidak ada. Sudah cukup aman nih. Cukup aman ini. Kearsipan seperti apa? Ada yang bertanya lagi? Oh iya, siap. Sepertinya sudah tidak ada Bu Vera, Pak Chandra. Ada amannya tuh setelah nanti. Iya, biasanya seperti itu, Pak Chandra. Banyak yang nanya. Pas melakukan, ketahuannya waktu melakukan ini gimana ya? Gitu. Ini gimana ini gitu. Makanya saya udah nyiapin pantun, Mbak. Iya. Nih, barusan nih dapat ide pantun ya. Ada pantun ini dari Bu Vera, monggo dipersilahkan Ibu. Iya, sudah berlalu musim kemarau. Cakep. Musim hujan enaknya makan mie. Cakep. Kalau Sobat Ayu Sinau masih terasa galau, Cakep. ditunggu diskusinya di bagian organisasi, gitu ya. Allah, cakep. Terima kasih Bu Vera Oke. atas pantunnya. Kira-kira Bu Vera, masa tenggangnya antara Januari sampai berpantun kok nggak membalas. fix untuk pemberlakuan ini biar seragam semua nih berapa bulan gitu kan, biasanya ada tenggang waktu yang Nanti ada tim yang kita bentuk untuk evaluasi pelaksanaan Perbup ini. Jadi nanti akan ada 2 Perbup yang kita evaluasi ya teman-teman ya, Perbup 31 2024 tentang sistem kerja. Nanti kita akan berjalan beriringan dengan Perbup 33 2024. Nanti evaluasinya, monitoring evaluasinya akan bareng jadi satu. siap. Seperti itu nggih, Sobat Ayu Sinau. Sebelum kita akhiri, ini saya ucapkan terima kasih yang kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua narasumber kita yang luar biasa yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada Bu Vera dan juga Pak Chandra. Tentunya semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ada titipan Bu. Oh ini loh. Sebentar ini. Iya. Saya juga tunggu nih. Iya betul sekali Ibu. Sebelumnya saya juga mengapresiasi yang luar biasa untuk Sobat Ayu Sinau yang telah berkenan bergabung bersama kita di sini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu ada 5 penanya yang menarik ini. Yang pertama adalah dari Dikpora, selamat kepada Dikpora. Kemudian yang kedua adalah Kecamatan Parang. Yang ketiga Kecamatan Ngariboyo. Yang keempat Kecamatan Sukomoro, dan yang terakhir Kecamatan Karas. Monggo nanti untuk door prize-nya dapat diambil di front office di BKPSDM Kabupaten Magetan di jam kerja Bu. Nanti kalau ini pas jam kerja nggak ada orangnya. Boleh nggak sih lain kali kalau misalnya lagi bertanya atau kalau misalnya ikut webinar itu sebut nama ya? Iya Bu, tadi kami sudah menginformasikan Bu. Oh gitu ya? Iya, untuk username-nya kan nama dan juga unit kerja Nah, gitu. Tapi benar. kadang teman-teman tuh Sobat Ayu Sinau tuh kadang malu Bu untuk memperkenalkan namanya. gitu ya? Iya, gitu jadinya ya sudahlah, nama perangkat daerahnya saja. Padahal nama gitu. itu dulu waktu kita dikasih Betul. nama kan ada panggang, tumpeng, ya kan? Bu, Begitu iya, banyak berharga sekali itu ya. ya. Nggak apa-apa, nanti di lain kesempatan di sesi selanjutnya teman-teman mohon nanti untuk ini ya mencantumkan namanya nih gitu, biar kita tuh sama-sama saling mengenal karena Iya, kan benar. jumlah ASN yang di Magetan ini kan banyak sekali Bu gitu, jadinya biar kenal satu sama lain dari mana seperti itu, nggih. Sobat Ayu Sinau, kita telah selesai ini pada akhir ada nih, acara. Bagian hukum Masih ada boleh lagi? membalas pantunnya apa tidak? Boleh? Masih ada waktu kalau mau bagian hukum balas pantun? Ayo dong ditampakkan wajahnya. Boleh. Silakan langsung ini aja ya melalui jangan ditutup. Tapi ngomong-ngomong Mbak Apri, bagian hukum ini yang paling berjasa untuk kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Tanpa bagian hukum, waduh ya. Ya, ini apresiasi yang luar biasa untuk bagian hukum. Terima kasih telah membantu proses untuk terbitnya peraturan Bupati ini sampai dengan sekarang kita bisa sosialisasikan kepada teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, itu tuh Mbak. Ini kita bacakan loh, nggak mau ini muncul langsung ini, biar seru loh sebenarnya. Jadi kita Iya, tahu mana nih bagian gitu. Nah, ini jadinya saya harus baca Bu ini Bu. Dari bagian hukum Kabupaten Magetan, kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Kita lagi kehujanan nggak pakai mandi, Mbak. Udah terlanjur basah ya, Bu, ya. Iya. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Oke. Cakep, terima kasih. Nggih. Iya, udah sering Iya, ini dari SD katanya teman-temannya. Nanti lain kesempatan boleh berbalas pantun kembali, nggih. Sebelum kami tutup, saya persilahkan ini kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement. Monggo dipersilakan, waktunya 1 menit. Bu Vera dulu atau Pak Chandra dulu, monggo. 1 menit dimulai setelah saya berbicara. Iya, siap. Oh iya, oke. Oke, terima kasih banyak Sobat Ayo Sinau sudah mengikuti webinar pada hari ini. Dan saya rasa ini adalah makna kolaborasi yang sebetulnya ya teman-teman ya. Sobat Ayo Sinau ya, bagaimana kami bisa bertemu dengan seluruh Sobat Ayo Sinau yang hari ini bergabung, bisa difasilitasi dengan sangat baik di sini, dan harapan kami dengan program Ayo Sinau hari ini ya, saya bertemu dengan teman-teman yang ada di sini semuanya, bisa memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terbaru, sehingga Kabupaten Magetan bisa tetap terdepan gitu ya. Insya Allah, luar biasa gitu. Terima kasih Bu Vera. Monggo Pak Chandra untuk closing statementnya. Baik, Bapak Ibu Ayo, Sobat Ayo Sinau. Nggih. Oke. Ya, tadi kita sudah saksikan ya terkait perubahan-perubahan. Memang banyak ya, memang kita harus pelajari sedikit demi sedikit agar aturan ini dapat dilaksanakan, karena hanya aturan ini yang menjadi pilar dari kearsipan. Iya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Ayo Sinau dimanapun berada. Terakhir saya ingatkan untuk Sobat Ayo Sinau, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dibuka setelah acara ini selesai. Kemudian dimohon untuk mengisi form evaluasi. Karena apa? Form evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa juga untuk memfollow akun sosial media BKPSDM Magetan di Instagram di @BKPSDM Magetan. Kemudian untuk teman-teman yang tadi mungkin materinya ada pas acara lagi ditinggal sebentar nih Bu gitu, ingin mengingat kembali atau melihat kembali, dapat melihat di saluran YouTube-nya BKPSDM Bu. Kemudian untuk informasi lebih lengkap terkait dengan pelayanan, kemudian informasi kepegawaian, bisa mengunjungi websitenya BKPSDM Magetan di bkpsdm.magetan.go.id. Kemudian terima kasih atas perhatian dari Sobat Ayo Sinau semuanya. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.